no keys, push the start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Up in my town, ain't seen it, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Yellow, yeah, you know what it is. Everything I do it. Presiden Republik Indonesia bernama Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia bertumpu pada Pancasila. Tanpa Pancasila, bangunan bangsa dan negara Indonesia merdeka tidak akan bisa berdiri dan kokoh. Dengan panduan nilai-nilai Pancasila, Indonesia mampu bertahan, bersatu, dan melangkah maju di tengah deru ombak ideologi lain. Pancasila akan terus mengalir di denyut nadi seluruh rakyat Indonesia sampai akhir zaman. Bangsa dan negara Indonesia sangat ditentukan oleh pondasinya. Saya sebagai mahasiswi tentu harus menjaga satu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila menetapkan bahwa tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut, segenap komponen bangsa dan masyarakat Indonesia berkomitmen untuk memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni sebagai bagian dari pengarus utamaan Pancasila dalam seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejak diperkenalkannya pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno, dalam proses selanjutnya, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 sehingga rumusan Pinang tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sendiri merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa di Nusantara dan memiliki nilai dasar kehidupan manusia yang diakui secara universal dan berlaku sepanjang zaman. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan ideologi, pandangan, dan falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai budaya dan religius bangsa Indonesia. Pancasila kedudukannya sebagai dasar negara dan ideologi negara. Jadi, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai dan norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Pancasila juga disebut sebagai falsafah negara. Maksudnya, Pancasila menjadi dasar nilai norma untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara, sebagaimana dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan yang disusun oleh Interplus. Jadi, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama segala peraturan perundang-undangan, termasuk proses reformasi, dijabarkan dalam nilai Pancasila. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir, atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi, berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi juga disebut a system of ideas, yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana.
juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan, nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi juga disebut sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan, ide, gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan, visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Adapun fungsi ideologi Pancasila yaitu menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, memberikan kemampuan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila 1. Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita. Menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. 3. Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia sekaligus memberi dorongan bagi nation and character building berdasarkan Pancasila. 4. Menyoroti kenyataan yang ada dalam mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Selanjutnya adapun makna ideologi Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama dan oleh karena itu menjadi salah satu sarana pemersatu integrasi masyarakat Indonesia. Makna ideologi negara. 1. Sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud
adalah terwujudnya kehidupan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro-rakyat, serta adil dan makmur. Dengan begitu, sudah sewajarnya apabila Pancasila diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi, contoh yang paling menggambarkan makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah dengan mengamalkan nilai Pancasila di bidang politik. Atau penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik ada banyak sekali bentuknya. Sebagai contoh, pemilihan umum yang dilakukan secara langsung sebagai perwujudan dari sila keempat dan juga penetapan kebijakan-kebijakan yang telah mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Hal itu sesuai dengan Pancasila sila kelima. 2. Sebagai nilai integratif bangsa dan negara, Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan. Selanjutnya ada pun 3 dimensi ideologi Pancasila. Yang pertama, dimensi realita. Artinya, nilai-nilai dasar yang tercantum di ideologi tersebut mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat, di mana ideologi itu ada untuk pertama kalinya. Yang kedua, dimensi idealisme. Artinya, kualitas ideologi yang tercantum dalam nilai dasar tersebut bisa memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat mengenai masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, artinya kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Dimensi ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai dimensi yang ada di dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka menandakan bahwa ideologi Pancasila bukanlah sistem ide belaka yang tidak pernah ada di kehidupan sehari-hari. Dimensi Pancasila membuat ideologi Pancasila itu sendiri bukan hanya doktrin yang tertutup dan juga bukan norma-norma yang kaku. Pancasila bersifat nyata dan dapat melakukan perubahan. Berikut adalah penjelasan 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu 1. Dimensi Pancasila yang realitas. Dimensi realitas memiliki maksud bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila berakar dari masyarakat dan juga hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Selain dimensi-dimensi yang ada di atas, Pancasila juga harus bisa dijabarkan dalam masyarakat secara konkret atau nyata. Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 2. Dimensi Pancasila yang idealistas. Dimensi idealistas memiliki maksud bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai dasar sebagai pedoman hidup dan cita-cita. Cita-cita tersebut diwujudkan untuk mencapai masa depan negara yang lebih baik. Nilai-nilai dasar dimensi Pancasila tersebut bersifat sistematis, menyeluruh dan juga rasional. Nilai-nilai dasar tersebut yang terkandung dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan. Idealisme yang ada dalam dimensi Pancasila bisa memberikan harapan, semangat, dan motivasi untuk masyarakat sehingga bisa mewujudkan cita-cita bersama. Dimensi Pancasila yang idealis membuat ideologi sebuah bangsa menjadi kuat dan tangguh dalam perannya sebagai bentuk negara. 3. Dimensi Pancasila yang normatif. Dimensi normatif memiliki maksud bahwa nilai-nilai dasar di dalam Pancasila diajarkan dalam norma yang merupakan norma dari kenegaraan. Pancasila ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan norma tertib hukum yang paling tinggi di negara Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang 1945 juga merupakan pokok kaidah negara fundamental. Hal ini berarti bahwa ideologi Pancasila bisa dijabarkan dalam langkah-langkah operasi. Selanjutnya, ada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Inilah nilai dasar untuk kehidupan kenegaraan
kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terselip nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai-nilai vital, material, nilai kebenaran atau kenyataan, nilai etis, nilai estetis, maupun nilai religius. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi sendiri bersifat objektif dan subjektif. Dari penerapan ideologi Pancasila pada sila pertama adalah memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi negara tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk suatu di antara agama tertentu. 2. Sila kedua, saling menghormati sesuai adab ketimuran dan sesuai dengan sila kedua dari Pancasila, merupakan contoh ideologi dari sila kedua. Itulah mengapa masyarakat Indonesia wajib untuk saling memiliki rasa hormat antar individu ataupun antar kelompok. 3. Sila ketiga, contoh ideologi Pancasila yang diambil di sila ketiga adalah selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan individu. 4. Sila keempat, adanya ideologi Pancasila ini menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari satu masalah yang sedang terjadi. Tujuan dari diadakannya musyawarah ini adalah untuk mendengar dan memutuskan jalan keluar dari satu masalah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 5. Sila kelima, contoh ideologi Pancasila yang terakhir adalah bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif. Di sini maksudnya adalah rumusan dari sila-sila Pancasila itu tersendiri mempunyai makna yang mendalam. Pancasila yang tersimpan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pokok kaidah negara yang inti dari nilai Pancasila akan terus ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. 1. Nilai objektif. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, artinya sila-sila Pancasila memiliki makna yang dalam dan menunjukkan nilai yang umum, universal, dan sesuai kenyataan. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui tidak hanya oleh seluruh bangsa Indonesia, tetapi juga negara lain, meskipun tidak diberi nama Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai dalam Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kegiatan kenegaraan, maupun dalam keagamaan. 2. Nilai subjektif. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, artinya nilai-nilai Pancasila bergantung atau melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Hal itu karena Pancasila merupakan hasil renungan dan pemikiran, juga satu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Contoh-contoh nilai Pancasila bersifat subjektif adalah isinya mengandung nilai keagamaan. Hal ini berbeda dengan negara sekuler yang dasar negaranya tidak didasari oleh nilai keagamaan. Dapat dijelaskan sebab nilai-nilai Pancasila itu timbul dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itu dalamnya memuat nilai-nilai kerohanian. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya merupakan nilai yang ligali, tumbuh dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia. Tujuan ideologi Pancasila menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhan, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati HAM, hak asasi manusia, menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama, menciptakan bangsa yang adil, baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan.